Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar 3.11 memahami ruang lingkup keprotokolan dan 4.11 melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan kata-kata motivasi dari seorang motivator, Mary Riana. Kalian bisa membacanya. Semua rencana untuk masa depan tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa melihat kesempatan yang sekarang ada di depan mata. Anak-anakku, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Baiklah, sebelum menyimak lebih lanjut tentang ruang lingkup keprotokolan, silahkan diamati gambar berikut ini, yaitu tentang penyambutan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka Jakarta yang diterima pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tanpa di sini para petugas keprotokolan menerima dengan hikmat pada upacara penyambutan dengan mengenakan seragam yang rapi. Kalian bisa melihat di sini. Untuk acara kenegaraan harus benar-benar diterima dan dilaksanakan dengan hikmat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana keprotokolan, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Adapun peta konsep tentang ruang lingkup keprotokolan meliputi definisi keprotokolan, asas keprotokolan, tujuan keprotokolan, dan ruang lingkup keprotokolan. Sekarang kita melihat definisi protokol dan keprotokolan. Yang dimaksud dengan definisi protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data dua atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan keprotokolan adalah aturan-aturan atau norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Mungkin kalian pernah membaca dari Google atau dari buku-buku referensi yang lain bahwa keprotokolan yang ada saat ini perkembangannya dari budaya atau kebiasaan keprotokolan beberapa waktu yang lalu. Jadi protokol ini bukan barang baru, tapi kalau kalian melihat ataupun pernah membaca, sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, asas-asas keprotokolan yang harus dianut ada 4 asas yang bisa kita lihat di sini, yaitu asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, dan asas timbal balik.
Mari kita simak asas-asas keprotokolan yang pertama, yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistis, jamak, dengan tetap menjaga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Tentunya semuanya harus bisa menghormati adat atau kebiasaan. Yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum, di mana keprotokolan harus bisa menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Perlu kalian ketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tentang keprotokolan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Asas yang ketiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi, bukan kepentingan individu yang dikedepankan, tetapi harus kepentingan bangsa dan negara. Asas yang terakhir adalah asas timbal balik. Asas timbal balik yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Seperti yang tampak di awal gambar tadi, kalau Presiden Bapak Joko Widodo menerima tamu negara, penyambutannya sedemikian rupa karena beliau kalau ada kunjungan ke luar negeri juga diterima dengan keprotokolan yang sama. Selanjutnya, tujuan keprotokolan. Tujuan keprotokolan untuk apa saja? Yang pertama, memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan serta kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Tujuan yang ketiga, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Itulah tujuan dari keprotokolan. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur keprotokolan. Ada 3 unsur di dalamnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, yang di dalamnya terdapat unsur tata cara, segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Yang kedua, unsur tata krama. Berarti penggunaan kata dan perlakuan yang baik dan paling tepat berdasarkan tinggi rendahnya situasi dan kondisi. Sedangkan unsur yang ketiga, yaitu aturan-aturan tertentu,
Yang dimaksud yaitu dalam penyelenggaraan suatu upacara, kita selalu dihadapkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau fix yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan seksama. Secara sederhana, acara keprotokolan sudah kalian ikuti pada saat mengikuti upacara bendera itu. Ada keprotokolan yang mengatur bagaimana para siswa berbaris, bagaimana pada saat pengibaran bendera sikapnya, dan seterusnya. Jadi, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Berikutnya, dasar hukum keprotokolan. Dasar hukum seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa keprotokolan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, di mana di dalamnya mengatur acara resmi dan acara kenegaraan, di mana acara resmi dan acara kenegaraan, di dalam acara resmi dan acara kenegaraan ada beberapa aturan di dalamnya, yaitu tentang tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Kalau tata tempat, pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara yang kedua. Untuk tata upacara yang kedua, pengaturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan atau acara resmi. Yang ketiga, tata penghormatan, di mana pengaturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Itu dasar hukum keprotokolan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peran keprotokolan. Apa saja peran keprotokolan? Yang pertama, kegiatan keprotokolan dapat menjadi mediator dan koordinasi. Kalian bisa bayangkan Presiden Bapak Joko Widodo menerima tamu dari Perdana Menteri Malaysia. Tadi kalau tidak ada peran keprotokolan di sini, tentunya acara penyambutan tidak akan berjalan dengan baik dan hikmat. Bisa kalian bayangkan, acaranya bisa acak-acakan atau bisa amburadul. Yang kedua, yaitu kegiatan keprotokolan dapat menjadi suatu sarana agar suatu acara berjalan lancar dan aman. Dan yang ketiga adalah penentu keberhasilan suatu acara. Yang keempat, menciptakan acara agar terkesan hikmat, megah, dan agung. Sekarang tugas dan fungsi keprotokolan. Apa saja tugasnya? Ini tugasnya. Tugas keprotokolan: penerima tamu pada saat kunjungan,
perjalanan ke daerah atau ke luar negeri, pengaturan sidang, penyelenggaraan sidang, dan penyelenggaraan upacara-upacara yang bersifat resmi dan kenegaraan. Fungsi keprotokolan, kalau kalian lihat di sini, fungsi keprotokolan seperti fungsi manajemen karena seorang protokoler itu juga sebagai manajer karena dia sebagai perencana, mengorganisir, yang menggerakkan, yang mengawasi, dan mengorganisasikan serta mengambil keputusan di dalam suatu kegiatan atau acara yang ditugaskan kepadanya. Fungsi keprotokolan yang pertama adalah fungsi perencanaan. Di sini yaitu mengatur mengenai tujuan suatu acara. Acaranya apa? Apakah itu upacara atau acara kunjungan? Yang kedua, fungsi pengorganisasian yang mengatur secara rinci bagaimana kalau melaksanakan upacara. Bagaimana melaksanakan kalau ada tamu atau kunjungan dari luar negeri. Fungsi penggerakan di sini yaitu sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota. Karena apa? Seorang protokoler atau manajer tentunya memiliki beberapa staf yang ada di dalamnya sehingga bisa memastikan, mendorong, dan mengawasi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Di sini kegiatan untuk memberikan keamanan sehingga acara bisa berjalan dengan aman. Yang kelima, fungsi pengkoordinasian untuk membentuk sikap kekompakan kerja sama dalam tim. Dan yang terakhir, fungsi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan. Jadi, perencanaan sudah dibuat, pelaksanaannya bagaimana, lalu adanya pengawasan dan pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan. Itulah tugas dan fungsi keprotokolan. Nah, kalau melihat fungsi-fungsinya yang sedemikian rupa, maka perlu adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang protokoler. Apa saja? Yang pertama, penampilannya yang menarik, ketelitian dan kepekaan, wawasan yang luas dalam bidang dan ilmu sosial lainnya. Yang keempat, kepribadian yang baik. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah cerdas. Kemudian, sikapnya yang luwes dan menarik. Ekspresi muka, pandangan mata, dan sikap kepala. Kesehatan fisik atau jasmani dan rohani. Dan terakhir, kebersihan serta kerapian badan dan pakaian. Itulah persyaratan dari petugas protokoler. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup keprotokolan. Yang pertama, penghormatan, kedudukan, kebangsaan, dan penghormatan terhadap jenazah. Yang kedua, perlakuan terhadap lambang kehormatan NKRI, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, pengaturan, kunjungan, dan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Demikian ruang lingkup protokoler. Sekarang tugas dari Ibu berupa
soal pengetahuan dan soal keterampilan. Baca baik-baik tugas-tugas tersebut, kemudian kerjakan, dan jawaban silahkan dikirimkan di forum Classroom Otomatisasi dan Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Ibu sudah mengirimkan atau memposting link untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat dan terus berusaha untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.